Definisi jurnalistik secara umum adalah kegiatan mengumpulkan, melaporkan, menulis, menyajikan serta menyebarluaskan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Jurnalisme dan jurnalistik memiliki makna yang sama, hanya berbeda istilah. Jurnalistik, istilahnya adalah yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Sedangkan jurnalisme yaitu kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di media massa, cetak ataupun elektronik. Lalu ada jurnalis. Jurnalis adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan peristiwa kepada publik melalui media massa secara teratur. Fungsi utama jurnalistik menurut UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers nasional dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi informasi digunakan untuk memperjelas pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi hiburan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat menghibur hati mereka. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi tersebut untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial untuk memantau kepemimpinan dari pemerintahan. Dan yang kelima, fungsi perekat sosial. Informasi yang disampaikan tidak membeda-bedakan masyarakat atas suku, ras, agama, budaya, serta strata sosial mereka. Tujuan utama adanya jurnalistik adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan juga mempengaruhi masyarakat untuk mengambil dan memutuskan keputusan mereka. Tugas pokok adanya jurnalis adalah mengumpulkan informasi dengan data yang akurat dan relevan, melakukan wawancara agar informasi yang didapat semakin akurat, menulis dan mengedit berita yang akan dipublikasikan, serta tidak menulis berita berdasarkan opini pribadi akan tetapi sesuai fakta yang ada. Kode etik jurnalistik secara umum. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat aturan yang memuat norma dan juga pedoman perilaku profesional bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga mutu dan kualitas jurnalisme serta melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Beberapa prinsip umum dalam kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu independen, yang kedua akurat, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat menghormati privasi, dan juga yang terakhir adalah adil. Etik ini adalah pedoman yang disepakati secara luas di kalangan wartawan dan organisasi pers di Indonesia, sehingga penggunaannya dapat memberikan standar yang jelas dan dapat diakui dalam praktik jurnalisme. Yang kedua, penggunaan kode etik ini dapat membantu mengajarkan nilai-nilai etika dan profesionalisme kepada para calon wartawan atau mahasiswa yang sedang belajar tentang jurnalisme. Terkait dengan pernyataan apakah semua lembaga pers terikat dengan kode etik jurnalistik, tidak semua lembaga pers di Indonesia secara hukum terkait secara langsung dengan kode etik jurnalisme. Namun demikian, kode etik ini menjadi acuan moral dan profesionalisme bagi kebanyakan wartawan dan organisasi pers di Indonesia, sehingga kepatuhan terhadap kode etik ini umumnya diharapkan dan dijunjung tinggi dalam praktik jurnalisme di negara ini. Etika profesi jurnalistik adalah panduan moral dan prinsip yang mengarahkan perilaku jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip utama dalam etika jurnalistik meliputi yang pertama, kebenaran dan akurasi. Jurnalis harus memastikan informasi yang mereka laporkan benar dan akurat, melakukan verifikasi terhadap fakta sebelum dipublikasikan. Yang kedua adalah independensi. Jurnalis harus bebas dari pengaruh pihak manapun, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu, untuk menjaga objektivitas laporan. Yang ketiga adalah keadilan dan ketidakberpihakan. Berita harus disampaikan secara adil tanpa memihak, memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan mereka. Ini dirancang untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media dan memastikan jurnalis menjalankan perannya dengan integritas dan tanggung jawab. Kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap DO menjadi perhatian publik di Indonesia karena beberapa faktor utama, termasuk latar belakang keluarga pelaku dan brutalnya tindak kekerasan yang dilakukan. Berikut adalah garis besar dari kasus tersebut. Yang pertama adalah pelaku dan korban merupakan Mario Dandi Satrio, adalah anak dari seorang pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan seorang pelaku, dan juga DO adalah seorang remaja yang menjadi korban penganiayaan dari Mario Dandi. Nah, kronologi kejadiannya sendiri yaitu pada Februari 2023 Mario Dandi mengajak DO untuk bertemu. Nah, pertemuan ini berujung pada tindakan penganiayaan brutal yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap DO di sebuah lokasi di Jakarta Selatan. Penganiayaan tersebut menyebabkan DO mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit.
Motif dan penyebab dari kasus ini tersebut yaitu belum jelas awalnya, namun ada dugaan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh masalah pribadi yang melibatkan hubungan pertemanan dan juga perasaan antara Mario Dandi, DO dan juga pasangan Mario Dandi. Adapun tindakan hukum yang didapatkan Mario Dandi adalah Mario Dandi segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian tersebut, proses hukum terhadap Mario berjalan dan ia didakwa dengan pasal terkait penganiayaan berat. Nah, reaksi publik dan media terhadap kasus ini mendapat sorotan luas dari media dan masyarakat, terutama karena status sosial Mario yang merupakan anak pejabat tinggi dan kekerasan yang dilakukan. Publik juga mengecam tindakan tersebut dan menuntut keadilan bagi korban. Pertama, kita lihat Undang-Undang Pers pasal 5. Pasal ini menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab, pers wajib melayani hak koreksi. Selanjutnya, kita lihat Kode Etik Jurnalistik pasal 5. Pasal ini berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa media massa tidak diperkenankan untuk menyebutkan dan menyiarkan identitas AG yang masih berusia 15 tahun. Hal ini karena AG masih termasuk dalam kalangan usia anak dan identitasnya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pedoman atau aturan-aturan atau legitimasi untuk kerja jurnalistik, di mana setiap pelaku jurnalistik maupun itu wartawan harus mentaati kode etik jurnalistik dalam bekerja, karena kode etik adalah dasar seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman kode etik jurnalistik akan dijelaskan pada pasal 3, yaitu yang pertama, menguji informasi, yaitu wartawan harus melakukan cek kembali sebelum memuat sebuah berita, mengkonfirmasikan kembali berita tersebut dari narasumber yang ada untuk berita yang memuat statement. Lalu yang kedua, memberitakan secara berimbang, dalam artian dalam pemberitaan tersebut harus adil sesuai dengan fakta dan data-data dari hasil peliputan berita, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan. Lalu yang keempat, ada asas praduga tak bersalah. Seorang wartawan tidak boleh menjudge seseorang atau satu individu itu bersalah, apalagi pemberitaan kriminal yang diharuskan untuk menunggu surat keputusan dari aparat kepolisian atau penegak hukum dan lain-lain. Karena masih ada karyawan yang dalam aktivitasnya masih melakukan kekeliruan dalam pencarian berita maupun dalam pembuatan berita, sehingga sebagai pemimpin redaksi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensortir isi berita sehingga berita yang akan dimuat tidak melanggar kode etik jurnalistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.